Selamat datang kembali di buku Bicara Itu Ada Seninya part 10. Nah, sebab yang akan kita bahas adalah jika ada yang bertanya tentang pekerjaan Anda. Nah, ketika Anda bertemu dengan orang baru, tentu pembicaraan Anda akan berhubungan dengan hal-hal umum seperti tentang pekerjaan. Nah, di sini akan berhubungan dengan kesan pertama Anda. Ketika Anda memberikan kesan pertama yang baik, Anda bisa menjadikan orang baru tersebut menjadi relasi atau network Anda. Nah, gimana caranya? Yang pertama, tentu Anda harus memberikan kesan yang bagus seperti yang telah dijelaskan di part sebelumnya. Selain itu, dari isi pembicaraan Anda, usahakan Anda tidak hanya menjawab dengan spesifik apa pekerjaan Anda, namun Anda harus menjawab apa hal yang berhubungan dari pekerjaan Anda yang mungkin akan diperlukan oleh lawan bicara Anda. Mengapa begitu? Karena ketika Anda menyampaikan apa yang Anda lakukan itu berhubungan atau memberikan manfaat untuk lawan bicara Anda, tentunya dia akan menandai Anda sebagai orang yang dapat bekerja sama dengan Anda. Nah, ketika Anda telah dinotis oleh mereka, tentu hubungan pertemuan selanjutnya bisa direncanakan. Nah, kemudian Anda pernah nggak bertemu sama orang yang mempunyai banyak sekali pekerjaan yang ia bisa sangat profesional dalam pekerjaannya? Nah, misalnya nih, ada seorang pembawa acara, dia juga penyanyi, dan kemudian dia juga menjadi seorang dosen. Nah, semua ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, namun bisa dikuasai oleh satu orang. Atau contoh lainnya juga ada, yaitu seorang dokter yang mampu mengembangkan vaksin, pengusaha, penulis, dan juga dosen. Nah, sekarang apa hubungannya dengan seni berbicara ini? Nah, ketika Anda telah mengetahui satu bidang yang Anda minati, usahakan Anda benar-benar untuk mendalami bidang tersebut. Ketika Anda merasa Anda telah cukup dengan bidang tersebut, maka kembangkan apa yang bisa Anda kembangkan dari ilmu tersebut. Misalnya, ketika Anda belajar tentang komunikasi, Anda bisa untuk mengembangkan ilmu komunikasi Anda menjadi reporter, menjadi host, menjadi dosen, ataupun menjadi presenter. Nah, kemudian ada juga kita masuk kepada sub selanjutnya, yaitu karya sastra adalah harta terbaik. Nah, dalam ucapan berasal dari membaca. Anda bisa membedakan antara orang yang lancar bicara dengan orang yang bisa bicara. Kalau orang yang lancar bicara, ia adalah orang yang bisa berbicara dengan banyak kata-kata yang mungkin setiap kata yang dikeluarkannya tidak memiliki maksud yang berarti. Berbeda dengan orang yang bisa bicara. Ini bukan tentang intensitas seberapa banyak kata yang bisa diucapkan, namun seberapa dalam maksud dari setiap kalimat atau kata yang dikeluarkan, dan seberapa mudah audiens Anda mendengarkan dan menerima dengan mengerti apa yang Anda sampaikan. Kemudian ada hal yang harus Anda ketahui. Untuk bisa berbicara, Anda harus bisa banyak membaca. Membaca di sini tidak hanya membaca buku. Anda bisa membaca artikel atau membaca hal-hal umum lainnya.
Tentu Anda bisa menambah wawasan Anda dari bicara ini, dari membaca ini. Ketika Anda membaca, Anda akan mengenal dunia lebih luas dan menyadari yang berjuang tidak hanya Anda. Nah, selanjutnya, sebenarnya apa sih rekomendasi dari apa yang harus Anda baca? Yang paling penting untuk memudahkan Anda berkomunikasi adalah ilmu yang dapat membuat Anda mengerti bagaimana cara memanusiakan manusia. Nah, ketika Anda bisa dan mengetahui ilmu-ilmu yang dapat memanusiakan manusia, tentu lawan bicara Anda akan sangat nyaman dengan Anda. Ditambah dengan ilmu-ilmu yang penting, seperti ilmu yang berhubungan dengan ilmu memanusiakan manusia ini adalah ilmu ekonomi, ilmu komunikasi, ilmu psikologi, dan ilmu filsafat. Nah, genre-genre dari buku yang ingin Anda baca bisa berupa dengan ilmu-ilmu ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke sub selanjutnya, seperti masakan ibu. Apa hubungannya dengan sebuah ilmu dalam komunikasi? Masakan ibu adalah masakan yang benar-benar disiapkan dengan penuh cinta, penuh perhatian, dan disuguhkan dengan kasih sayang. Nah, itulah yang harus Anda dapatkan ketika Anda ingin berkomunikasi, terlebih ketika Anda ingin presentasi. Ketika Anda ingin presentasi, baik itu tentang bisnis ataupun tentang perkuliahan Anda harus mempersiapkan dengan sangat matang. Walaupun nih, apa yang ingin Anda sampaikan adalah sesuatu yang benar-benar bagus, benar-benar telah memenuhi riset yang besar, namun cara pengucapan Anda yang tidak baik, dengan hafalan yang hanya Anda ucapkan, atau mungkin slide Anda yang terlalu panjang, itu dapat mengurangi apa keefektifan yang Anda berikan kepada pendengar Anda. Nah, untuk presentasi yang lebih mudah dimengerti, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, presentasi yang kurang bahan dan informasi Anda harus hindari. Mengapa begitu? Ketika Anda mempresentasikan suatu hal yang tentunya tidak lengkap dan Anda lebih tidak mengetahui daripada audiens Anda, tentu tingkat kepercayaan audiens terhadap Anda akan menurun. Ketika tingkat kepercayaan itu menurun, jangan salahkan ketika audiens Anda tidak mendengarkan Anda. Kemudian ada presentasi ala khotbah. Apa artinya? Hindari presentasi ala khotbah. Karena khotbah hanya satu arah, di mana Anda berfokus kepada apa yang Anda sampaikan saja, tanpa berharap impact balik dari audiens Anda. Nah, ketika Anda melakukan presentasi, cobalah untuk berdiskusi atau mengikut sertakan pendengar Anda di atas apa yang Anda sampaikan. Yang ketiga, cobalah untuk menghindari terlalu bergantung kepada slide Anda. Nah, ketika Anda presentasi, yang penting itu adalah diri Anda yang menyampaikan presentasi, bukan tentang slide Anda. Ketika slide Anda dipenuhi oleh kata-kata ataupun begitu menarik, tetapi ketika cara pembicaraan Anda, cara Anda menyampaikannya tidak sesuai, slide Anda tidak berguna apa-apa. Nah, kemudian lanjut ke presentasi yang membanggakan diri sendiri. Presentasi yang membanggakan diri sendiri harus Anda hindari karena itu menjadi red flag bagi pendengar Anda.
Cobalah untuk lebih memahami audiens Anda. Apa yang dirasakan oleh audiens Anda? Apa kondisi audiens Anda saat ini ketika Anda merasa Anda mencoba untuk memahami audiens Anda, memperlihatkan kalau Anda peduli dengan audiens Anda akan lebih mudah masuk ke dalam suasana hati mereka. Ketika Anda bisa mengenali suasana hati mereka, Anda akan dengan mudah mengetahui apa yang ia inginkan dari Anda. Nah, kemudian persiapkan presentasi seperti seorang ibu yang menyiapkan makanan. Nah, di sini Anda harus mengetahui 4P, yaitu people, pendengar dari Anda, place atau tempat Anda melakukan presentasi, dan kemudian purpose, tujuan Anda, dan presenter dan cara menyajikannya. Selain itu bisa juga dengan produk, harga, tempat, dan promosi atau percepatan. Nah, ketika Anda memperhitungkan segalanya ini, 4P ini, maka Anda bisa dengan mudah masuk ke dalam presentasi terbaik Anda. Selanjutnya adalah people, kenali calon pendengar Anda. Ketika Anda mengenali calon pendengar Anda akan mudah memilih kasus mana yang harus Anda storytellingkan kepada mereka, dan juga Anda dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh audiens Anda. Kemudian amati tempat, jangan sampai Anda salah tempat. Maksudnya gimana? Misalnya Anda sedang presentasi di anak SMA, dan kemudian Anda malah memberikan gaya presentasi yang diberikan untuk orang-orang yang sudah tua renta. Tentu membedakan cara presentasi antara orang-orang tua dengan anak SMA adalah dua hal yang berbeda. Ketika Anda salah memperhitungkan tempat, maka Anda akan dapat gagal dalam presentasi Anda. Kemudian jangan lupa dengan tujuan Anda. Nah, ketika Anda melakukan obrolan atau presentasi, tetaplah pada rules yang telah Anda inginkan atau Anda persiapkan. Karena terkadang ketika Anda terlalu nyaman dengan diskusi yang Anda lakukan ketika presentasi, bisa saja kita bisa melenceng dari jalur yang seharusnya. Nah, yang terakhir, pembicaraan harus selalu siap. Nah, di sini ulangi minimal 10 kali untuk menjadi seorang penyaji yang hebat. Maksudnya gimana? Kalau misalnya Anda ingin berpresentasi yang baik, cobalah untuk berlatih sebelum Anda melakukan presentasi tersebut. Karena ketika Anda telah semakin terbiasa, Anda akan semakin percaya diri. Ketika Anda semakin percaya diri, maka audiens Anda akan semakin mudah termakan dengan ucapan Anda. Ketika audiens Anda mulai termakan dengan ucapan Anda, maka Anda akan lebih mudah mengarahkan audiens Anda kepada apa yang Anda tujukan sebelum presentasi. Itu saja, selamat bertemu di part selanjutnya. Bye bye. See you.